Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita bertemu dalam materi pelajaran seni budaya. Ustadz berharap kalian semua dalam keadaan sehat wal afiat, segar wal abugar. Ya, sambil nonton, sambil sarapan, biar tetap terjaga tubuh kita sehat selalu, keluarga juga sehat. Baik, materi kita hari ini sesuai dengan judul yang ada, yaitu seni patung. Kalau kemarin seni lukis dan jenis-jenisnya, sekarang seni patung. Nah, nanti kita coba akan memahami apa itu seni patung. Mudah-mudahan setelah pembelajaran ini kalian akan mengetahui apa itu seni patung, jenis-jenisnya kayak apa, fungsinya bagaimana. Baik, biar tidak berlama-lama kita awali dulu yuk dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kita sering melihat ya, kalau kita apalagi di Bali ini, patung secara umumnya di Bali itu dijual belikan. Nah, itu bagaimana cara membuatnya? Banyak teknik-teknik membuat patung ya. Bahkan kalau secara umum internasional, bahkan ada lomba itu ya, lomba membuat patung, diikuti oleh para seniman-seniman terkenal. Di Bali khususnya banyak seniman-seniman patung. Nah, tentu saja kalau patung itu bagaimana cara membuatnya, kita harus tahu, kita harus pelajari, kita harus pahami, sehingga bisa kita bisa nanti insya Allah membuat yang lebih bagus dengan peralatan yang ada. Baik, kita coba kita memahami apa sih seni patung itu dan bagaimana fungsi dan jenisnya. Ya. Seni patung pengertiannya. Ensiklopedia Indonesia ya mengartikan bahwa seni patung itu adalah seni pahat ya, yang dibuat berbentuk badan yang padat, diwujudkan dalam 3 dimensi, 3 ukuran, sehingga bisa jadi seni patung ini adalah seni 3 dimensi yang hasil ciptaannya berupa gambar-gambar timbul atau relief ya, bisa melewat media kayu, apalagi batu, bisa logam, dan kalau sekarang bisa jadi yang seperti kita lihat dari es, itu juga bisa ada patung es. Nah, itu pengertian seni patung. Seni pahat, seni patung itu seni pahat, tapi berbentuk badan yang padat. Tentu saja diwujudkan hasil ciptaannya itu dengan 3 dimensi.
terbuat dari kayu atau logam, batu. Nah, kalau sudah modern sekarang ini bisa dari es, pasir dan sebagainya. Ya, kita lihat itu ya, banyak hasil-hasil patung dari es. Nah, patung sendiri itu apa? Ya. Kalau patung itu apa sih? Ya, pengertiannya apa? Iya betul. Patung itu kan tiruan. Ya, suatu benda tiruan bisa berbentuk manusia atau binatang yang cara pembuatannya bahasa Inggrisnya apa? Sculpture. Ya, tulisannya skulptur, gitu ya. Bacanya sculpture. Jadi itu pengertian patung, benda tiruan. Benda tiruan. Ada harimau ditiru. Ya. Ada raja-raja zaman dulu ditiru. Dibuatlah, dipahat. Itu pengertian patung. Ya kalau pesawat, ya patung pesawat, sama aja tiruan dari pesawat. Dari apa itu? Dari kayu. Ya. Nah, itu secara umum pengertian patung. Terus apa di depan tadi sudah disebutkan, apa fungsi dari benda tiruan yang disebut patung ini? Apa fungsinya dalam masyarakat, kehidupan masyarakat? Yang pertama, ya, fungsi patung dipandang, dilihat dari segi religi, keagamaan. Jadi patung itu secara fungsi pada umumnya dibuat sebagai sarana ritual agama. Tentu saja agama tertentu ya, yang memiliki makna religius. Ya, kalau kalian lihat itu di Papua patung dibuat namanya totem dari kayu tinggi, kayu mahoni itu ya, yang kuat, sehingga dipakai untuk ritual-ritual keagamaan. Patung di agama-agama lain ya dibuat sebagai sarana untuk ritual agama mereka. Ya, begitu. Itu fungsi patung religi. Yang nomor 2, fungsi patung disebut bahwa untuk memperingati atau mengenang jasa-jasa seseorang atau sekelompok orang atau kejadian-kejadian tertentu. Itulah disebut patung monumen. Jadi fungsinya sebagai monumen. Monumen itu apa, Ustaz? Ya pengingat. Ya. Kalau kalian khususnya yang ada di Denpasar itu ada namanya patung puputan. Nah, itu lagi orang yang lagi berperang. Puput itu artinya, puputan itu habis-habisan, perang habis-habisan saat itu. Ya. Kalau kalian ke Malang, di depan stasiun Kota Baru di Malang, ya, mudah-mudahan ada yang sudah ke Malang ya, ada patung ya
patung raksasa dikerumuni patung-patung kecil, orang-orang kecil gitu ya. Nah, itu menandakan perjuangan melawan penjajahan, bahwa pada saat itu ada kejadian tertentu di sana, ya, sehingga dibuatlah patung. Nah, namanya patung monumen. Ustadz, di alun-alun Denpasar itu ada patung catur muka. Oh iya, apa ada kejadiannya? Bisa jadi. Nah, catur muka itu artinya catur itu 4, muka itu wajah, 4 wajah yang menghadap ke arah mata angin. Nah, itu tujuannya bisa jadi pengingat kepada ada kejadian tertentu yang sehingga dibuatlah patung catur muka. Nah, itu sebagai monumen. Banyak patung Soekarno, ya, patung proklamator. Ada lagi yang kejadian terkait dengan hal itu. Patung kesaktian Pancasila G30 SPKI, 7 jenderal dibunuh. Nah, itu kejadian, monumennya ada. Banyak pokoknya ya. Baik, kita lanjut fungsi patung berikutnya yang nomor 3, yaitu patung arsitektur. Arsitektur fungsinya adalah sebagai konstruksi bangunan. Jadi menyatu di sana. Ya, patungnya itu ikut sebagai, ya, konstruksi bangunan. Contoh, ya, patung berupa tangan. Nah, di atasnya ada konstruksinya adalah tangan itu sebagai tempat tank atau alat perang itu loh, tank amfibi. Nah, kebetulan ada di museum Jakarta itu ada. Atau tangan seorang, di atasnya patung berbentuk tangan, di atasnya ada kereta api. Nah, itu ikut berfungsi dalam konstruksi bangunan. Itu disebut patung arsitektur. Berikutnya yang keempat yaitu patung dekorasi. Namanya dekorasi ya untuk hiasan. Ya, dekorasi. Nah, kalau kalian masuk ke tempat-tempat kayak kolam renang atau bangunan-bangunan mall, ada beberapa patung, ya, beberapa orang berjejer itu untuk menyangga bangunan. Ya. Lalu di pintu masuknya biasanya ada patung yang jempolnya lagi menunjukkan untuk mempersilakan masuk di hotel atau di mana. Yaitu disebut patung dekorasi. Untuk menghias bangunan dan memperindah lingkungan, walaupun itu di ruangan atau di luar ruangan. Ya, itu beberapa fungsi patung, ada 4 ya, dihafalkan. Lanjut, terkait dengan bentuk dan jenis patung. Yang pertama, patung figuratif. Berarti kalau figur itu sosok seseorang, ya, figur. Apa itu patung figuratif? Yaitu patung yang bentuknya mirip, ya, mirip dengan objek yang terlihat dari bentuk-bentuk alam. Ya, pokoknya yang mirip bentuk manusia, binatang atau tumbuhan.
ada singa, ular dan sebagainya. Itulah yang disebut patung figuratif. Kalau bentuknya mirip Michael Jackson, ya itu disebut patung figuratif. Mirip proklamator, ya itulah disebut patung figuratif. Ya, yang berikutnya jenis-jenis patung figuratif dijadikan secara umum, yaitu patung figuratif yang pertama jenisnya adalah patung dada. Ya hanya sebatas dada saja, dibuat sebatas dada dari kepala sampai dada, ya. Itu saja yang disebut kalau figuratif. Kalau ke GWK Garuda Wisnu Kencana, ya ada raja, digambarkan raja itu hanya sampai kepala dan dada, tapi besar gitu. Ada yang kecil gitu ya. Contohnya banyak tokoh-tokoh dunia itu ya yang dijadiin patung. Hanya dibuat, tiruannya itu hanya dibuat dari atas kepala sampai sebatas dada saja. Ya seperti contoh yang ada di gambar itu. Nah, patung figuratif selanjutnya, jenis patung figuratif yang selanjutnya adalah patung tubuh, seluruh tubuh. Seluruhnya. Kalau tadi patung dada, ya. Sekarang jenis berikutnya ada patung tubuh, yaitu patung yang diwujudkan meniru objek dengan seluruh tubuh dan bagian-bagiannya. Ya, kalau digambarkan katakanlah burung elang, ya seluruh tubuhnya detail gitu ya. Manusia apalagi seluruh tubuhnya, ada kaki tangan, lengkap lah seluruh bagiannya. Ular, harimau, nah itu yang disebut patung tubuh lengkap dengan bagian-bagiannya. Berikutnya yaitu yang figuratif ini relief. Ustadz, relief itu apa? Pernah ke Candi Borobudur, Prambanan? Nah, di sekeliling candi itu, dinding-dinding candi itu ada ukiran atau pahatan-pahatan yang timbul. Itulah yang disebut relief. Ya. Tapi bentuknya ada yang lengkap, ada yang sedada, ada yang lengkap seluruh tubuh. Ya, itulah yang disebut relief. Biasanya di kantor-kantor di Bali itu banyak relief. Ya. Tapi kayaknya hanya berapa meter, tapi kalau di candi itu seluruhnya itu penuh dengan relief. Pernah kayaknya ke Borobudur ya, tahu relief itu. Nah, relief itu ada dua jenis, ya. Relief timbul seperti ada di gambar, dan relief datar hanya berupa goresan-goresan di batu. Nah, biasanya relief itu memang biasanya pada umumnya ya dibuat di atas batu. Kalau yang timbul seperti gambar itu relief timbul. Kalau yang datar hanya cekukan-cekukan aja, goresan-goresan di atas batu, itu datar. Itu ya tentang patung figuratif. Jadi patung dada, patung tubuh, dan relief. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas
kali ini akan menambah pengetahuan bagi kita semua terkait dengan seni patung. Tapi nanti kita akan ketemu lagi bagaimana cara membuat patung, teknik-tekniknya bagaimana, alat-alatnya bagaimana. Ustadz berharap tetap semangat belajar, berdoa terus biar corona ini bisa musnah dari bumi ini, dan jaga sehat selalu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sekali lagi tetap semangat. Ingat. Manusia merdeka. Belajar di mana saja. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.